Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hairul Amri, NPM 24151000136. Prodi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan ada tiga biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Oke, perilaku biaya merupakan konsep penting dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu biaya berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas. Pemahaman mengenai perilaku biaya ini sangat dibutuhkan oleh manajemen bisnis dalam perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan bisnis. Nah, biaya ini dia dibedakan menjadi tiga, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Nah, yang pertama itu ada biaya variabel. Untuk biaya variabel itu ada unit produksi, biaya per unit, dan total biaya. Untuk unit produksinya ini menyesuaikan perusahaan, dia mau memproduksi berapa unit, contohnya 4.000, 8.000, sampai 20.000 unit. Untuk biaya per unitnya ini tetap karena untuk memproduksi satu unit dibutuhkan biaya 1.500. Jadi ini biaya per unitnya tetap 1.500. Kalau untuk total biayanya ini, total biaya dari dia memproduksi berapa unit. Contohnya ini dia memproduksi 4.000 unit dikalikan dengan 1.500 biaya bahan bakunya, biaya biaya per unitnya 1.500, jadi dia 6 juta. Sampai dengan ini 20.000 unit, memproduksi 20.000 unit dikalikan dengan biaya per unitnya 1.500 menghasilkan 30 juta rupiah. Nah, ini ada grafik jumlah unit produksi dan biaya bahan baku per unit. Nah, jadi grafik ini menunjukkan bahwa biaya bahan baku per unitnya bersifat konstan atau lurus ini, 1.500 untuk setiap unit yang diproduksi. Tidak peduli berapa banyak yang dibuat, mulai dari 4.000, 6.000, sampai 20.000 unit. Nah, jadi ini adalah karakteristik khas dari biaya variabel, di mana biaya per unitnya ini tetap sama meskipun volume produksinya berubah. Nah, jadi ini dia biaya per unitnya tetap 1.500, walaupun dia volume produksinya meningkat ini dari 4.000, 6.000, 8.000, sampai 20.000, dia tetap 1.500. Nah, selanjutnya ini ada grafik jumlah unit produksi dan total biaya bahan baku. Nah, jadi grafik ini menampilkan hubungan linear positif antara jumlah unit produksi dengan total biaya bahan baku. Semakin banyak unit yang diproduksi, maka total biaya bahan baku akan meningkat secara proporsional. Misalnya ketika memproduksi 4.000 unit, itu biaya bahan bakunya 6 juta, sampai memproduksi 20.000 unit, biaya bahan bakunya 30 juta. Nah, jadi dia terus meningkat. Memproduksi 4.000, 6.000, 8.000, dia terus meningkat ya. Nah, selanjutnya itu ada biaya tetap. Biaya tetap itu ada unit produksi, total biaya tetap, dan biaya tetap per unitnya. Untuk unit produksinya ini tetap sama, tergantung perusahaan dia memproduksi berapa. Kalau biaya tetapnya itu ada 15 juta, kalau biaya per unitnya itu ada 3.750 sampai dengan 750 rupiah. Nah, di sini ada grafik jumlah unit produksi dan total gaji karyawan. Nah, grafik ini menunjukkan garis horizontal atau datar, sama kayak yang tadi di atas, pada 15 juta, yang berarti total biaya gaji karyawan itu tetap sama. Tidak peduli berapapun dia memproduksi berapa gitu. Tetap gajinya itu di 15 juta. Ini juga karakteristik biaya tetap yang tidak berubah meskipun volume produksi meningkat atau menurun. Nah, contohnya ini dia memproduksi 4.000 unit, gajinya tetap 15 juta, sorry. Memproduksi 6.000 unit, gajinya tetap sama. Memproduksi 20.000 unit, gajinya juga tetap sama, 1.500.000. Selanjutnya, ada grafik jumlah unit produksi dan gaji karyawan per unit. Nah, jadi grafik ini menampilkan kurva menurun. Menurun dari ini menurun, yang menunjukkan bahwa biaya gaji per unit semakin kecil seiring dengan meningkatnya volume produksi. Pada 4.000 unit, biaya per unitnya adalah 3.750, sedangkan untuk memproduksi 20.000 unit hanya 750 per unitnya. Ini menunjukkan konsep economics of scale, di mana biaya tetap tersebar ke lebih banyak unit sehingga biaya per unit menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya itu ada biaya campuran.
Biaya campuran itu ada unit produksi, biaya tetap, biaya variabel, dan total biaya. Nah, di sini ada grafik jumlah unit produksi dan biaya tetap. Grafik ini menampilkan garis horizontal pada 7 juta, menunjukkan bahwa komponen biaya tetap dalam biaya campuran tidak berubah terlepas dari jumlah unit yang diproduksi. Nah, sama juga kayak yang tadi. Dia memproduksi berapa, biaya tetapnya tetap segitu 7 juta aja, mau 4.000 sampai 20.000 unit. Nah, selanjutnya itu ada grafik jumlah unit produksi dan biaya variabel. Nah, jadi grafik ini menunjukkan hubungan linear positif antara unit produksi dengan biaya variabel. Biaya variabel meningkat secara proporsional dari 4 juta, dia memproduksi 4.000 unit, 4 juta, hingga 20 juta memproduksi eh, 7 hingga 20 juta dia memproduksi 20.000 unit. Biaya campuran ini memiliki dua komponen, biaya tetap 7 juta dan biaya variabel yang berubah sesuai volume, sehingga total biaya campuran akan meningkat seiring bertambahnya produksi, namun tidak dimulai dari nol karena ada komponen tetap. Nah, jadi itulah penjelasan saya tentang biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Eh, Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.